Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya membuat gambar rumah ya, yang saya analogikan dengan sebuah teknik atau cara menulis secara sederhana gitu. Nah, sekarang saya buat video naratifnya. Jadi saya akan jelaskan gambar saya itu dalam video ini. Ya, ini gambar saya kemarin ya. Jadi gambarnya sederhana saja, hanya diperlukan bulkonah bulat, kotak, dan panah. Jadi kalau kita awali di sini, kalau ini adalah sebuah rumah, maka ini adalah pondasinya ya. Nah, pondasi dari rumah itu ekivalen dengan data ya. Data. Kalau tidak ada data ya tidak bisa kita bekerja ya. Nah, data itu bisa primer, bisa sekunder, atau kombinasi. Jadi contoh untuk kondisi PSBB sekarang ini mungkin banyak peneliti baik dosen maupun yang masih mahasiswa ya, yang datanya baru setengah masuk ya. Mungkin kita bisa mulai mencoba membandingkan antara data primer yang baru setengah dengan data sekunder yang sudah tersedia di internet ya, secara publik bisa diakses. Jadi kita bisa lakukan ini. Nah, yang saya amati adalah jurnal-jurnal luar negeri. Sebenarnya ini bukan hanya jurnal luar negeri sebenarnya ya, tapi karena mayoritas dari kita itu orientasinya selalu ingin menerbitkan makalah di jurnal luar negeri, maka yang saya sampaikan jadi jurnal luar negeri. Tapi intinya sih semua jurnal ingin data yang banyak sebenarnya ya. Nah, jadi data itu perlu banyak. Nah, tinggal kita kombinasikan antara primer dan sekunder ya. Nah, nanti di bagian atas saya juga akan jelaskan ini komparasi data ya, tapi kita ke sini dulu. Nah, kemudian rumah ini berdiri di atas tanah yang berbeda-beda tentunya ya, beda rumah tanahnya beda. Nah, kalau saya zoom di sini maka jenis tanah ini akan menentukan bentuk rumah, pondasi, dan lain-lain. Karena tanah itu kan punya sifat-sifat tertentu yang beda tempat, beda sifatnya. Nah, di dalam publikasi atau risetnya juga sama ya. Kalau Anda bekerja di Papua pasti akan beda dengan kalau Anda bekerja di Pulau Jawa ya. Yang sudah pasti kelihatan, mungkin akses internet, mungkin akses perangkat risetnya ya, alat ukur dan lain-lain. Itu ya. Jadi saya ulang, di sini ada pondasi ekivalen dengan data. Data itu perlu yang banyak, tapi data itu bisa primer atau gabungan dengan data sekunder ya. Kemudian di sini ada tiang. Nah, tiang ini menurut saya analoginya adalah metode ya, metode. Nah, metode itu harus kaya. Kaya dalam arti begini, saya sering melihat makalah-makalah yang saya kebetulan juga banyak meluangkan waktu untuk mereview makalah di jurnal-jurnal nasional ya. Itu saya sering melihat kalau ini ada data, kemudian ada metode ya, ada satu teknik untuk menganalisis, itu biasanya cuma satu. Jadi ibaratnya tiangnya ini cuma satu, nggak dua gitu. Jadi akibatnya hasil yang dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan ya kurang kaya ya, karena metodenya cuma satu gitu. Jadi persis seperti misalnya analoginya apa ya, ini aja nih, ini kan ada karet ya. Buat orang yang tahu, karet ini adalah karet untuk rambut ya kan. Nah, tapi pada saat kita sedang tidak perlu karet ini untuk rambut, ini bisa juga untuk menali atau mengikat bungkus misalnya bekas gula misalnya, supaya tidak dirubung semut ya. Nah, seperti ini kurang lebih analoginya. Jadi kalau Anda melihat ini adalah karet untuk rambut, maka Anda hanya memakainya untuk rambut. Seperti ini juga persis sama. Akibatnya bisa ditebak. Kalau punya data ini, analisisnya hanya itu, kesimpulannya ya hanya itu gitu. Nah, kemudian di sini ada atap ya. Atap itu akan ekivalen dengan kesimpulan.
ya. Ada data, ada metode untuk menganalisis ya, mempelajari, maka hasilnya itu atap itu adalah kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu tidak boleh overclaim, tidak boleh underclaim. Overclaim itu ibaratnya atapnya lebar luas tapi rumahnya itu kecil gitu ya, jadi hampir nggak kelihatan rumahnya, yang kelihatan hanya atap ya. Overclaim itu menganalisis terlalu jauh dibandingkan data atau analisis yang dia lakukan. Nah, tidak boleh juga underclaim. Underclaim itu terlalu minim kesimpulannya, padahal data banyak, analisis banyak, tapi yang Anda simpulkan hanya hal yang sangat terbatas ya. Saya analogikan dengan ini, atapnya kecil padahal rumahnya besar ya. Ingat, ininya panjang, akibatnya jaraknya lebar, akibatnya rumahnya kan makin besar, tapi atapnya sempit gitu ya. Kemudian kita turun lagi ke sini ya. Jadi kalau ibarat makalah itu ya, maka jendela ini adalah ibaratnya abstrak ya. Jadi kita bisa melihat isi rumah itu dari jendela. Nah, oleh karena itu abstrak itu harus mengandung lengkap. Jadi abstrak itu bukan hanya kopas atau hasil penyalinan dari kesimpulan, tapi ada juga komponen latar belakang, kenapa riset itu dilakukan ya, kenapa makalah itu ditulis, metodenya dijelaskan ya kan, hasilnya apa. Nah, pintu saya ibaratkan sebagai latar belakang. Jadi latar belakangnya ini harus jelas, pintunya ini harus jelas. Mau masuk ke rumah, pintunya harus jelas ada di mana ya. Jangan kalau rumah-rumah sekarang itu kan seringkali agak membingungkan ya desainnya ya, terlalu inovatif begitu. Jadi kadang kita mau bertamu itu bingung, ini mau masuk rumah tapi kok pintu yang ada hanya pintu garasi begitu. Sementara pintu ruang tamunya sendiri ternyata harus muter begitu ya, harus mutar mengelilingi rumah, baru itu ruang tamunya. Disitulah ada pintu ini. Nah, kalau di makalah nggak boleh. Di makalah ilmiah atau laporan atau apapun yang sifatnya ilmiah, maka latar belakang ini harus jelas, pintunya ini harus jelas, karena inilah yang membawa kita masuk ke rumah ya. Jadi isu-isu aktual tuh biasanya kita koneksikan dengan itu ya. Contoh sekarang virus COVID, nah itu isu aktual. Terus misalnya longsor di Norwegia misalnya, itu isu aktual ya kan. Tentunya jangan terlalu jauh juga ya sampai ke negara lain ya, fenomena-fenomena yang ada di negara kita saja, isu-isu aktual yang ada di negara kita. Kalau memang lingkupnya nasional, makalah ini lingkupnya nasional ya kan. Jadi harus jelas hubungannya ya. Itu. Kemudian masalah ini, di sini saya bikin ada kelambu begitu ya. Ini untuk estetis ya, keindahan. Jadi ini hiasan kelambu ini saya identikan dengan penampilan dari manuskrip itu ya. Rumah ini kalau kelambunya menarik, mungkin gambar-gambar kartun begitu, orang mungkin akan ingin mendekat gitu ya. Wih, ini bagus juga ini kelambu, gambarnya kartun. Biasanya kan membosankan ya, warnanya putih, coklat, tidak ada motif begitu. Nah, yang ini, rumah ini gambarnya kartun, orang akan mendekat kan. Nah, jadi penampilan manuskrip itu harus meyakinkan. Kalau pakai fotonya harus resolusi tinggi, kalau punya grafik ya grafiknya harus menarik, dikasih warna ya kan. Walaupun jangan juga terlalu banyak warna ya kan. Biasanya warna itu kan dipakai kalau datanya itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Itu. Kemudian ilustrasi berwarna ya. Jadi misalnya gambar rumah saya ini, mungkin kalau di manuskrip ini tidak bisa dipakai begitu ya. Ini hanya karena saya ingin cepat dan ingin instan dan ingin spontan saja ini saya bikinin. Tapi kalau buat manuskrip mungkin ini harus saya gambar ulang ya, entah pakai perangkat lunak yang ada sekarang ya, dikasih warna yang menarik begitu ya. Walaupun kalau terlalu banyak warna juga orang akan menjauh ya. Gitu. Kemudian analogi rumah ini sudah selesai ya. Nah, sekarang masalahnya seringnya ada di sini nih, data. Kita tuh sering bilang, apakah data seperti ini orang bule juga mau baca begitu ya. Nah, saya sering bukan sering ya, tapi saya tuh beberapa kali ya
Jadi dalam setahun, dalam setengah tahun itu kan selalu ada pertemuan dengan kawan-kawan saya yang dari luar negeri ya. Profesinya macam-macam, ada yang dosen, ada yang peneliti, ada yang pengelola jurnal begitu ya. Yang tergabung dalam gerakan sains terbuka gitu. Nah, beberapa kali juga saya tanya, apa sih yang menyebabkan kamu ingin membaca makalah dari negara-negara yang bukan negara Eropa? Karena kebetulan asalnya dari Eropa, Amerika ya. Nah, kita ini kan ada di bagian selatan ya, negara-negara berkembang. Apa sih yang membuat mereka jadi ingin membaca makalah kita? Ternyata mereka itu ingin, salah satunya nih ya, selain datanya harus banyak ya, tapi mereka itu ingin melihat kira-kira kalau dibayangkan atau dibandingkan kondisinya dengan kondisi di Eropa atau di Amerika atau di negara-negara maju yang tempat mereka tinggal, kondisinya bagaimana sih kalau dibandingkan gitu. Jadi di sini saya tulis, saya gambar sebagai ini data Indonesia, ini data dunia. Jadi bisa nggak kita bandingkan ya? Andaikan Anda punya satu grafik begitu ya, Y dan X begitu, terus titik kita itu hanya ada di sini misalnya, Anda akan bagus kalau bisa mencari data dengan X dan Y yang sama, data sekunder ya, itu diplot di grafik yang sama untuk bisa menunjukkan posisi Indonesia yang ada di sini ini, data Anda itu dibandingkan dengan dunia ada di mana. Kebayang ya. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka pembahasan Anda akan jauh lebih kaya. Jadi ini akan terimbas ke sini, ya kan? Karena Anda punya pembanding begitu ya. Jadi Anda bisa cerita gitu kalau di negara lain Indonesia itu ibaratnya di sini posisinya misalnya. Atau kita bicara kualitas air. Ternyata kualitas air misalnya sungai di Bandung itu sangat jauh dibanding kualitas sungai di Prancis misalnya, ya kan? Atau di Jerman, ya kan? Nah, tapi cerita bahwa kualitas airnya tuh sangat jauh lebih buruk atau sangat jauh lebih baik, itu harus ada data kan, dan datanya itu harus divisualisasikan pakai grafik tadi gitu ya. Kita mengenal ada banyak macam grafik dan ibu dan bapak harus bisa memilih. Jangan mestinya pie chart, ibu bapak sampaikan dalam bentuk X dan Y, Y dan X ya. Atau yang mestinya bentuknya time series ya, begini. Mungkin ibu dan bapak nggak tampilkan itu, yang ditampilkan malah justru histogramnya misalnya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi mudah-mudahan membantu untuk memahami gambar saya ini. Ya, saya mencoba membuat ini sangat sederhana, ya kan? Dan judulnya juga manuskrip dan rumah. Ini nama saya, akun Twitter saya, dan gambar ini boleh dipakai ulang untuk tujuan apapun, tanpa harus menyitir, tanpa harus menyebutkan sumbernya ya. Jadi gambar ini boleh dipakai. Tapi saya sangat senang kalau Anda setidaknya cerita ke saya, gambar ini dipakai untuk apa, tujuannya apa, respon dari orang lain setelah melihat gambar ini apa begitu. Demikian Ibu dan Bapak, tetap semangat. Semoga menulis ini tuh menjadi keseharian kita ya, seperti kita bicara ya, menulis seperti kita bicara. Mudah-mudahan membantu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.